Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rina Zuliana dari kelompok 3 NIM 200820312 dari kelas Perbankan Syariah D semester 4. Saya akan mempresentasikan tentang kondisi fintech hub saat ini di berbagai negara dan prospek di masa depan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah finansial teknologi. Koneksi fintech atau LaFrance. Beberapa tahun terakhir, fintech telah mulai menarik perhatian media, sebagian karena banyaknya dana baru yang dikumpulkan oleh beberapa perwakilannya yang paling terkemuka, Renaud LaFrance, CEO atau pendiri Lending Club, Stephen Dubois, CEO atau pendiri Signet, Philip Gelisioritas adalah perusahaan Amerika Serikat dan Inggris, beberapa di antaranya Skandinavia, CEO atau co-founder Kantox, dan bahkan David Marcus, Head of Messaging Product di Facebook, yang memasuki perangkat seluler pertempuran pembayaran pada Maret 2015 dengan fitur transfer uang baru Facebook Messenger. Semuanya lahir di Prancis. Sayangnya, dari perspektif Prancis murni, mereka semua telah bermigrasi ke tempat lain untuk meluncurkan atau skala usaha sukses mereka, baik ke Amerika Serikat atau Inggris. 1. Pusat keunggulan internasional Prancis dalam sains dan teknologi. Prancis dikenal luas karena kualitas program akademiknya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Prancis adalah negara pemenang hadiah Nobel keempat di dunia dalam bidang sains, kategori untuk kimia, fisika, fisiologi, dan kedokteran. Ditambah hadiah Nobel Memorial di bidang ekonomi dengan 36 pemenang. Beberapa peneliti Prancis baru-baru ini memperoleh penghargaan internasional tertinggi dalam matematika dan ilmu ekonomi. Secara umum, perusahaan rintisan fintech yang berhasil berkat kemampuan mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dan model bisnis mereka sendiri. Dalam konteks itu, kemampuan untuk mencari dan menarik modal manusia yang berkualifikasi tinggi adalah faktor kunci keberhasilan untuk startup fintech yang baru didirikan, dan dekat dengan beberapa kelompok manajemen bakat yang paling berkembang dalam ilmu komputer, ekonomi, dan kriptologi jelas merupakan pembeda kunci yang sangat positif. 2. Lingkungan wirausaha, investasi, dan pajak Prancis. Prancis telah menjadi negara favorit bagi pengusaha dan investor selama beberapa tahun terakhir. Laporan Alternatif Kompetitif KPMG 2014 membandingkan tarif pajak perusahaan yang efektif di 10 negara berbeda, dan peringkat pertama Prancis untuk layanan lead bank dan ketiga untuk layanan digital, dua topik yang sangat terkait dengan fintech. Sejak awal tahun 2010-an, ibu kota Prancis, Paris, telah menunjukkan aktivitas kewirausahaan yang menggembirakan, dengan lebih dari 40 inkubator bisnis sedang dibuat, ratusan ruang kerja bersama, beberapa laboratorium hebat, antara 1.000 dan 1.500 perusahaan baru sedang didirikan setiap tahun, dan semakin banyak kisah sukses teknologi. Perancis juga bertujuan untuk menarik bakat wirausaha internasional. Perancis menunjukkan kinerja yang baik dalam banyak ukuran kesejahteraan relatif terhadap sebagian besar negara lain dalam indeks kehidupan lebih baik. Perancis menempati peringkat di atas rata-rata dalam kualitas lingkungan, perumahan, keseimbangan kehidupan kerja, dan status kesehatan. Selain itu, pemerintah Perancis telah membuat program khusus yang dirancang untuk wirausahawan non-Perancis dari seluruh dunia yang ingin mendirikan perusahaan rintisan di Paris, yaitu Tiket Teknologi Perancis. Melalui program kompetitif ini, tim pendiri akan dibantu untuk didirikan di Prancis dengan kontak khusus untuk membantu mereka menangani prosedur administratif. 3. Lingkungan peraturan Prancis bagi layanan keuangan inovatif.
Perancis juga agak cepat beradaptasi dengan kesepakatan baru Fintech dalam sudut pandang regulasi dan legislatif. Perancis menciptakan rezim regulasi khusus untuk aktivitas crowdfunding pada Oktober 2014 dengan pembuatan status penasehat investasi crowdfunding tertentu CIP dalam bahasa Perancis, dan telah merespon secara positif inovasi dalam layanan keuangan dengan regulasi yang lebih ringan untuk aktivitas non-perbankan. Dan jika Perancis berada dalam situasi yang sama dengan Inggris, di mana Financial Conduct Authority meluncurkan inisiatif yang dikasihkan untuk memberi saran dan membantu startup fintech dengan tugas regulasi mereka pada Oktober 2014. Inisiatif terakhir memberikan model yang sangat menarik yang berpotensi replikasi di Prancis untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor jasa keuangan sambil mempertahankan tingkat pemahaman yang sesuai dan pemantauan peraturan di sektor fintech Prancis. 4. Bisnis strategis Prancis dan penentuan posisi geografis Prancis. Memiliki ekonomi yang kuat dan sangat beragam, terletak di jantung Eropa, pasar terbesar di dunia. Ini juga merupakan batu loncatan kesepakatan untuk pasar di negara-negara Eropa lainnya, serta Afrika dan Timur Tengah. Dari sudut pandang bisnis, Prancis adalah negara dengan 67 juta pelanggan yang menunjukkan potensi permintaan yang sangat besar untuk layanan keuangan inovatif di bidang perbankan, asuransi, manajemen investasi atau aset, pembiayaan, dan pembayaran, baik yang dipasok oleh perusahaan nasional maupun internasional. 5. Prancis Fintech Startup Association. Berdasarkan semua faktor positif ini dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa fintech berkembang pesat di Prancis 45 hingga akhir Juni 2015 dan masih terus berkembang. Wirausahawan Fintech Prancis bergabung untuk membentuk badan lobi yang disebut France Fintech. Asosiasi yang baru dibentuk ini diluncurkan pada 2015. Dirancang untuk menyambut semua startup menggunakan bisnis inovatif dan model teknologi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang saat ini ada dan atau muncul dalam industri jasa keuangan. France Fintech berencana untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi dengan anggotanya untuk menugaskan dan mengordinasikan studi riset pasar dan laporan, serta untuk membangun hubungan dengan asosiasi digital lainnya di Perancis dan di luar negeri. Perjalanan menuju ekosistem fintech terpadu di Belanda pada tahun 2014. Istilah fintech belum benar-benar digunakan sebelum tahun 2014. Sebagian besar perusahaan yang relevan menganggap diri mereka sebagai perusahaan IT, seperti ribuan lainnya. Banyak dari mereka yang tidak menyadari peluang yang ditawarkan oleh kebangkitan internasional fintech atau mereka belum tidak tahu bagaimana dikaitkan dengannya, dan venture kapitalis lokal juga tidak memanfaatkan peluang fintech, kecuali beberapa yang sudah aktif di London atau sekitarnya. Tapi ada satu area di mana Belanda sudah unggul dalam kompetisi fintech, yaitu pembayaran. Belanda telah menjadi solusi pembayaran yang besar, baik bank besar-besaran atau ideal, dan teknologi mudah perusahaan global dan agen. Untuk negara pedagang seperti Belanda, perkembangan e-commerce mendorong solusi baru ke depan, terutama yang berkaitan dengan proses keuangan. Luxembourg adalah masa depan fintech hub. Pada Mei 2015, konferensi ICT Spring Europe diadakan di Luxembourg. Konferensi ini berfokus terutama pada sektor fintech, dengan lebih dari 5.000 orang yang berpartisipasi dalam edisi ke-6 musim semi TIK Eropa ini. Luxembourg telah dengan jelas mengumumkan dirinya sebagai pesaing untuk menjadi pusat fintech kelas dunia dengan ekosistem pertumbuhannya yang unik. Luxembourg digadang-gadang menjadi salah satu pusat utama dunia untuk fintech dan memang ada argumennya. Menurut laporan teknologi informasi global terbaru yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Luxembourg berada di peringkat ke-9 di seluruh dunia dalam hal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan fintech juga dapat memanfaatkan salah satu taman pusat data paling modern di Eropa.
pusat keuangan Luxembourg adalah pasar global, sehingga sangat menarik untuk vintage perusahaan startup yang ingin memperluas internasional dengan menyediakan pasar. Banyak bank Luxembourg masih kekurangan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadapi revolusi teknologi global, dan dengan demikian mempertahankan pendekatan yang hati-hati terhadap jenis inovasi ini. Namun pendekatan yang semakin luas terhadap inovasi mendapatkan popularitas yang signifikan di antara para pemain keuangan Luxembourg. Kolaborasi menjadi semakin penting dalam industri layanan keuangan dan teknologi. Inisiatif digital Luxembourg adalah demonstrasi yang jelas dari keinginan pemerintah untuk memberikan wadah baru ke Luxembourg sebagai negara yang moderat, terbuka, dan terhubung, siap untuk merangkul era teknologi layanan keuangan. Inisiatif ini harus mempertemukan pemain keuangan utama atau Luxembourg dari sektor publik, swasta, dan akademis. Luxembourg tidak diragukan lagi menjadi semakin sadar akan tantangan yang dihadapinya, dan semakin banyaknya gerakan progresif yang diambil tidak hanya dengan digital Luxembourg, tetapi juga dengan berbagai lembaga pemikir. Program inkubator dan akselerator merupakan bukti dari kesiapan sektor keuangan Luxembourg untuk diversifikasi ekonomi negara dengan membantu menjalankan dan mengembangkan startup vintage baik secara nasional maupun internasional. Vienna adalah vintage hub nomor 1 dalam pembayaran mobile. London memperoleh posisinya sebagai pusat vintage Eropa pertama kali. Selain ukuran industri perbankannya yang berkembang dengan baik, ini adalah salah satu alasan utama mengapa London saat ini tidak diragukan lagi. Sementara London mempertahankan posisinya yang dominan, beberapa pemerintah dan kota berinvestasi besar-besaran untuk membangun hotspot vintage mereka sendiri. Salah satu pemain up and coming ini adalah Vienna, ibu kota Austria. Vienna berpeluang menjadi hub vintage terkemuka di sektor vertikal, yaitu pembayaran dan tiket. Salah satu argumen paling signifikan untuk keunggulan kompetitif Vienna adalah lokasinya yang strategis, sejarah hubungan perbankan, dan faktor unik tertentu. Bank Austria memiliki sekitar 50 juta nasabah di Eropa Tengah dan Timur, dan melalui anak perusahaan mereka di bidang pembayaran yang dibentuk pada tahun 1980-an, secara kolektif memiliki keunggulan strategis yang luar biasa dalam perlombaan pembayaran seluler. Faktor ini, dalam kombinasi dengan startup di bidang pembayaran, menyediakan tanah subur untuk inovasi teknologi yang dapat mengikuti dari beberapa inovasi Austria sebelumnya, seperti ikat perawatan kesehatan Austria pada tahun 2005, teknologi jalan tol atau Austrian Bankomat Card. Perlu juga dicatat bahwa Austria adalah tempat kelahiran teknologi NFC, standar industri saat ini untuk pembayaran nirsentuh. Industri pembayaran pada umumnya dan khususnya pembayaran mobile atau online pada dasarnya dibangun di atas teknologi kerjasama, seperti yang dikatakan oleh Konfusius, bahwa orang terkuat pun tidak dapat mengangkat dirinya sendiri. Lingkungan memberikan kesempatan yang benar-benar unik bagi para pemula yang cerdas untuk mengembangkan solusi pembayaran mobile kelas dunia menggunakan teknologi kerjasama ini, karena konstelasi pengambilan keputusan yang tidak terlalu rumit dengan hanya beberapa bank besar, operator jaringan seluler, dan menyediakan layanan pembayaran yang beroperasi di Austria. Kesimpulannya, vintage di Belanda sama tidak aktifnya seperti di sebagian besar negara lain di benua Eropa. Hanya sekelompok kecil profesional keuangan yang terhubung secara internasional yang tahu tentang hal barunya yang disebut vintage. Prancis memiliki beberapa kekuatan untuk dibangun berkenaan dengan vintage, basis yang kuat dari keterampilan keuangan dan teknologi, infrastruktur pembiayaan yang layak dan berkembang pesat, dan insentif pajak negara Prancis yang patut dicatat. London memperoleh posisinya sebagai pusat vintage Eropa pertama kali. Salah satu pemain up and coming ini adalah Vienna, ibu kota Austria. Vienna berpeluang menjadi hub vintage terkemuka di sektor vertikal,
yaitu pembayaran dan tiket. Keunggulan kompetitif Vienna adalah lokasinya yang strategis, sejarah hubungan perbankan, dan faktor unik tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.